Ayyuhal ikhwah, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babun al-walidatu rahimat. Bab ibu adalah sosok yang penyayang, atau ibu-ibu. Sini bentuknya jamak, bukan cuma satu ibu. Ibu-ibu, sosok para ibu adalah sosok yang penyayang. Insya Allah maknanya jelas. Seorang ibu itu memiliki sifat yang sayang kepada anaknya. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Muslim bin Ibrahim qal haddatsana bin Fudalah qal haddatsana Bakr ibnu Abdullah al-Muzani an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ja'at imra'atun ila Aisyah radhiyallahu anha fa'atatha Aisyatu thalatha tamarat fa'atat kulla sabiyyin laha tamrah wa amsakat li nafsiha tamrah fa'akala sabiyyanu tamrataini wa nadhara ila ummihima fa'amadat ila tamrati fashaqqatha fa'atat kulla sabiyyin nisfa tamrah faja'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa'akhbarathu Aisyah faqal wa ma ta'ajjubuki min dhalik laqad rahimahallahu bi rahmatiha sabiyyaiha. Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Fudalah, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Bakr bin Abdullah al-Muzani dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya. Ia berkata, datang seorang wanita kepada Aisyah, semoga Allah meridainya. Lalu Aisyah memberikan kepadanya 3 butir kurma. 3 butir kurma. Kemudian wanita itu pun memberikan kepada masing-masing anaknya, itu dua anaknya, dan berarti disebutkan 2. Kemudian wanita itu memberikan kepada masing-masing anaknya 1 butir kurma dan menahan 1 kurma untuk dirinya. Lalu kedua anaknya pun memakan kurma tersebut, 2 kurma tersebut. Dan setelah itu mereka memandang kepada ibu mereka, yang hendak makan kurma, 1 kurma itu. Akhirnya si ibu pun mengambil kurmanya lalu membelahnya, dan kemudian dia memberikan kepada masing-masing anaknya 1/2 butir kurma. Maka kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun datang. Aisyah pun mengabarkan kepada Nabi tentang hal demikian. Maka Nabi pun bersabda kepada Aisyah, apa yang membuatmu kagum tentang demikian? Apa yang membuatmu kagum dari hal demikian? Sungguh Allah telah merahmati wanita itu karena kasih sayangnya kepada kedua anaknya. Apa yang menyebabkanmu kagum akan demikian? Sungguh Allah telah merahmati, menyayangi wanita itu karena kasih sayangnya kepada kedua anaknya. Nah, itu Bapak ya, itu hadisnya, mudah-mudahan jelas ya. Jadi datang seseorang wanita kepada Aisyah di rumah, dan ketika itu Nabi tidak ada di rumah. Nah, akhirnya wanita ini wanita miskin, dia butuh makan. Aisyah nggak punya apa-apa kecuali 3 butir kurma. Bayangkan, istri seorang Nabi di rumahnya cuma ada 3 butir kurma, bukan 1 tandan kurma, Bapak, 3 butir kurma. Maka Aisyah memberikan semua kurma itu kepada si perempuan tadi yang bersama 2 anaknya. Nah, setelah 3 kurma ini diberikan Aisyah kepada wanita itu, maka wanita itu memberikan kepada 1 anaknya 1 butir kurma, anaknya 1 lagi 1 butir kurma, dan sisa 1 butir kurma untuk
dirinya. Nah, kemudian kedua anaknya pun makan kurma itu karena satu, cepat kan? Setelah selesai makan mereka menyaksikan ibunya. Kenapa? Karena lihat ibunya ingin makan satu butir kurma lagi dan kedua-duanya masih ingin makan kurma tersebut. Maka si ibu merasa si anak memandang dirinya, lalu ibu itu pun ambil kurmanya, lalu dibagi dua, diberikan kepada anaknya satu lagi. Nah, setengahnya untuk anak ini, setengahnya untuk anak ini. Jelas Bapak ya? Nah, setelah itu pergi. Tidak berapa lama Nabi datang, lalu Aisyah pun mengabarkan kejadian tersebut. Wah, ada datang seorang wanita, saya berikan 3 butir kurma. Lalu wanita itu memberikan kepada anak yang satu butir kurma, anak kedua 1 butir kurma, sisanya untuk dia. Tapi kemudian dia pun membagikan 1 butir kurma ini kepada kedua anaknya. Aisyah menceritakan ini kepada Nabi, maka Nabi pun berkata kepada Aisyah, apa yang membuatmu kagum dari wanita itu? Sungguh Allah telah merahmati wanita itu, menyayangi wanita itu karena kasih sayangnya kepada kedua anaknya. Maknanya jelas Bapak ya. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran atau faidah. Pertama, bolehnya meminta bagi orang yang membutuhkan, ya, bagi orang yang memiliki kebutuhan mendesak. Nah, ini seperti contohnya wanita tadi, dia datang ke rumah Aisyah meminta makan. Maka kalau kondisinya seorang kelaparan dan dia tidak bisa bekerja dan kelaparannya sudah bisa mengakibatkan sakit atau kematian, maka dia boleh meminta. Nah, ini ya, jadi meminta itu diperbolehkan kalau memang sangat dibutuhkan atau mendesak. Itu faidah pertama. Lalu faidah kedua yang bisa kita petik dari hadis tadi, keutamaan Aisyah, kedermawanan Aisyah istri Nabi, karena dia memberikan kepada wanita itu apa yang ada di rumahnya, semua yang ada di rumahnya. Yang di rumahnya cuma ada 3 butir kurma, diberikan semuanya. Bayangkan, kalau ini terjadi pada diri kita atau istri kita, mungkin mikir-mikir ya, mau ngasih ke orang, kita juga butuh. Tapi Aisyah dermawan, dia kasihkan semuanya. Nah, itu apa ya? Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis tersebut, kondisi hadis tersebut menunjukkan kondisi sesungguhnya isi rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, seorang Nabi, isi rumahnya nggak ada apa-apa kecuali 3 butir kurma, dan ini pun diberikan kepada orang lain. Nah, lihat tuh. Maka kalau kita selama ini ngeluh dengan ekonomi sulit lihatlah istri-istri Nabi. Di rumah mereka nggak ada apa-apa kecuali kurma pun diberikan kepada orang lain ya. Maka dengan kita menyaksikan bagaimana kondisi istri Nabi, kita banyak bersyukur. Ternyata kita nggak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini juga, di antara sifat yang Allah miliki yaitu sayang. Di antara sifat yang Allah miliki itu sayang. Sebab Nabi menyatakan Allah telah menyayangi wanita itu, karena kasih sayangnya kepada kedua anaknya. Ini menunjukkan Allah memiliki sifat sayang. Lalu faidah berikutnya, dan ini sesuai dengan judul bab, seorang ibu adalah sosok yang memiliki sifat sayang kepada anak-anaknya. Maka Bapak, jagalah hak ibu kita karena ia adalah sosok yang sangat menyayangi kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.